Shalom semua. Yuk kita akan sama-sama masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan melihat teks kami terambil di dalam kitab Yakobus pasal pertama. Kitab Yakobus pasal yang pertama. Apa yang firman Allah memberitahu kepada saudara hari ini? Ayat yang ke-12, Yakobus 1 ayat yang ke-12 kita baca bareng-bareng ya. Yakobus 1 ayat 12. Firman Tuhan katakan, Yakobus 1 ayat 12. Yuk kita akan baca sama-sama. 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ada amin. Ya, menyenangkan sekali janji ilahi Allah dikatakan dengan sangat jelas buat saudara dan saya. Waktu kami bertahan dalam menjalani roda perputaran kehidupan ini, dan saudara tetap ditemui dalam kebenaran, jangan lupa, baru saudara dan saya akan menerima ujian itu diganti dengan mahkota kehidupan seperti apa yang Tuhan janjikan buat setiap kita tanpa perkecualian. Ya, jadi saudara, dalam kita menghadapi suatu percobaan, itu dikatakan di dalam tema kebenaran kami hari ini adalah tetap bertumbuh. Jadi sementara saudara mendapat ujian, sementara saudara dapat terpaan kehidupan, saudara tetap ditemui dalam kebenaran. Maka firman itu menjanjikan kepada saudara dan saya mahkota kehidupan. Dan ternyata saudara perhatikan baik-baik di dalam renungan yang saya sampaikan sebagai pendahuluan, saya katakan di situ bahwa setiap pencobaan yang datang, kalau saudara menghadapi dengan sikap yang positif, maka sebenarnya merupakan kesempatan sebagai batu loncatan untuk kita bertumbuh mengarah kepada Kristus. Ada amin? Ya. Setiap apapun, kalau saudara di dalam tantangan kenyataan hidup, tekanan kenyataan hidup, saudara tetap ditemui dalam kebenaran, dipastikan apapun yang datang dalam pribadi saudara itu sebetulnya merupakan batu loncatan untuk kita kembali kepada keserupaan gambar Tuhan Yesus sendiri. Di dalam isi saya tekankan bahwa kita itu semua tanpa perkecualian, kita semua sedang dikerjakan oleh Allah. Tangan Allah membentuk pribadi kita agar keserupaan gambar Allah itu kembali terpancang dalam pribadi kita. Tuhan menghendaki supaya saudara dan saya di dalam menjalani kehidupan ini menyadari bahwa dari awal sejak kitab Kejadian dikatakan Allah menjadikan manusia itu begitu sempurna. Sampai dalam perundingan ilahiyah saya selalu tekankan dalam hal ini, waktu Allah menjadikan segalanya, Allah cukup berfirman, jadi karena memang dia Allah. Tetapi waktu ingin menjadikan manusia, ada sesuatu yang luar biasa. Saudara tahu apa yang terjadi? Allah berunding. Allah Trinitas ketika oknum ilahi itu beracara, ayo kita runding ya, ayo kita jadikan manusia kayak kita ini loh. Waduh saudara, jadi mau sadar atau tidak kita semua itu bawa gambar ilahi Allah loh dalam hidup. Hati-hati ya, orang bisa lihat nggak
Orang bisa melihat gambar Allah dalam hidup kita enggak? Itu yang penting, ya. Ternyata dikatakan di sini, yuk mungkin kita baca ayatnya saja ya supaya kita semakin jelas. Di dalam Kejadian pertama, apa yang firman Allah memberitahu kepada saudara? Kali ini saya akan tolong bacakan buat saudara ayat 26 bagian A saja, langsung masuk 27 dari kitab Kejadian 1 ya. Yuk kita akan baca bareng-bareng bukan baca bareng-bareng. Saudara perhatikan di Alkitab saudara, saya yang baca. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kemudian kita masuk di ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudara lihat melewati ayat ini betapa luar biasanya kerinduan Allah waktu menciptakan manusia itu, gambar ilahinya sendiri dipancangkan di dalam kehidupan manusia yang diciptakan. Sayang, karena dosa, figur gambar Allah itu hilang, rusak karena dosa. Tetapi jangan pikir saudara kemudian ya Allah biarkan begitu saja, tidak. Sampai hari ini yakini bahwa tangan Allah tetap bekerja dalam pribadi saudara. Ada amin. Allah kembali ingin keserupaan gambarnya itu terwujud dalam masing-masing pribadi kita. Orang bisa melihat, orang bisa merasakan ada Allah dalam hidup orang ini. Ada sesuatu yang berbeda, ada sesuatu yang luar biasa dan lain sebagainya. Itu yang dirindukan oleh Allah. Sebab itu Allah tetap bekerja sampai hari ini. Katakan amin. Ya. Saudara, kemudian kita lihat kebenaran yang berikutnya, apa yang firman Allah katakan, ini dibuktikan. Yuk kita lihat bersama-sama bukti bahwa Allah sampai hari ini masih mengerjakan pribadi kita. Kita akan lihat bersama-sama di dalam kebenarannya. Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8. Yuk kita akan lihat sama-sama. Roma pasal yang ke-8 ayat ini membuktikan bahwa Allah sampai hari ini masih tetap bekerja. Yuk kita lihat di dalam ayat 28 dari Roma 8. Firman Tuhan katakan, mungkin saya baca ayat 28, saudara tolong sama-sama saya baca ayat 29. Yuk ya kita akan baca, saya baca lebih dahulu Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sama-sama 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk apa? Amin. Gambaran anaknya supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara, ayat ini membuktikan bahwa sampai hari ini Allah itu sedang mengerjakan pribadi saudara loh. Rasa enggak ya? Melewati kadang-kadang terpaksa Allah pakai pencobaan, tantangan, tekanan. Kadang-kadang Allah izinkan sesuatu hal yang kita rasa kok gini ya. Tetapi waktu saudara menghidupi kebenaran firman Tuhan, waktu saudara menjalani itu bersama dengan Tuhan, dipastikan Tuhan akan memberikan sesuatu yang luar biasa melewati masalah itu. Oke, kita akan lihat bersama-sama lebih lanjut. Ternyata saudara, saya tuliskan di bagian yang kedua, pencobaan merupakan kesempatan sebagai batu loncatan untuk bertumbuh ke arah Kristus.
Ini salah satu cara yang diberikan oleh Allah agar saudara dan saya dapat melihat bahwa Allah sedang bekerja. Oke, kita akan lihat satu janji Allah di dalam 1 Korintus pasal 13. Apa yang dijanjikan oleh Allah dalam saudara menjalani kebenaran ini? Baca bareng-bareng ya. 1 Korintus 10 ayat 13. Udah siap? 2, 3. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan, katakan biasa. Amin. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Mengapa? Sebab Allah itu setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu apa? Jalan keluar. Sehingga apa? Setiap pribadi kami dipastikan dapat menanggung. Ada amin? Ini janji Tuhan buat saudara. Waktu saudara menghadapi tantangan, kenyataan, tekanan apapun juga, firman Tuhan katakan bahwa pencobaan itu biasa. Bukan sesuatu yang luar biasa, bukan sesuatu yang begitu mengerikan. Tidak. Apapun yang saudara hadapi, tergantung bagaimana kita menyikapi. Kalau saudara menyikapi dengan sesuatu sikap yang positif, oke. Tuhan berjanji, Tuhan katakan apapun yang aku hadapi itu biasa. Aku meyakini di balik semuanya itu ada janji Tuhan yang luar biasa. Kalau saudara bisa melihat itu, aman saudara dalam menjalani hidupnya. Oke, kita akan lihat satu kebenaran yang luar biasa yang firman Tuhan katakan di dalam kehidupan kita. Di mana caranya saudara bisa menanggapi sesuatu pencobaan itu dan melewatinya. Ya, setiap pencobaan yang datang, firman Tuhan katakan itu pencobaan yang gimana? Biasa. Bukan sesuatu yang luar biasa, tetapi sesuatu yang biasa. Dan menyenangkan sekali, firman Tuhan begitu sempurna, begitu lengkap, kasih tahu sama saudara bahwa ternyata semua orang kita itu menderita, semua kita itu menderita. Karena apa? Saudara sebetulnya tempatnya bukan di sini loh. Sadar nggak itu? Warga negara saudara itu kerajaan Allah loh. Saudara warga negara kerajaan Allah loh. Jadi sama bumi ini ada banyak ya, sentuhan-sentuhan, ada banyak yang rasanya kok gak pas ya. Orang kalau nggak bohong kok gak enak ya. Atau mungkin kalau saudara kerja di perpajakan, saudara jujur justru disingkirkan. Betul ya? Karena apa? Saudara hidup sebetulnya bukan di sini. Tapi kita sementara harus hidup di atas muka bumi. Sebetulnya kita semua warga negara kerajaan surga. Yakin gak itu? Halo ya. Kalau saudara mengalami sesuatu yang aneh-aneh, katakan oke Tuhan, aku menghadapi karena aku warga negara kerajaan surga. Beri kemampuan, beri kekuatan, beri pertolongan. Cukup saudara. Ya, kemudian dikatakan di dalam kebenaran ini, yuk kita akan buktikan bagaimana suratan Petrus kasih tahu sama saudara bahwa semua kita itu sebetulnya mengalami penderitaan yang sama. Yuk kita akan lihat di dalam 1 Petrus pasal 5. Firman Tuhan katakan buat saudara, 1 Petrus pasal yang ke-5. Firman Tuhan katakan, saya akan tolong baca buat saudara. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Tidak ada orang di bumi tidak menderita. Ya, ini firman kasih tahu sama saudara, semua kita dalam penderitaan, hanya berbeda-beda sesuai dengan apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam pribadi kita. Betul ya? Penderitaan si A beda B. Jangan merasa aduh berat, pokoknya berat
masalah ini, belum masalah ini. Sebetulnya firman Tuhan tangkap saja kebenaran yang mengatakan saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ada amin. Saudara akan tertolong apabila saudara menolong diri saudara sendiri. Kalau saudara menghadapi sesuatu, katakan, oh sesuatu yang biasa dan semua orang mengalami, kenapa aku harus? Contohnya seperti penyakit COVID gitu ya. Saudara, seluruh dunia kena. Ya, semua Allah mau tundukkan manusia. Allah cuma mau buktikan kalau hanya aku yang mengizinkan semuanya itu, orang harus tunduk di bawah otoritas ilahi Allah. Ada amin? Ya. Mana ada orang pongah sekarang sombong, wih aku kaya kok bisa lepas dari COVID, siapa bilang? Ya, tidak ada manusia di atas muka bumi ini yang boleh bermegah seperti itu. Karena Allah tahu manusia harus ditundukkan dengan sistem ini, cara. Kemudian saudara, menyenangkan sekali dari mulut Yesus sendiri kasih tahu sama saudara. Yohanes 6:16. Apa yang dikatakan oleh firman Allah? Injil Yohanes 16. Apa yang firman Allah kasih tahu kepada saudara tentang penderitaan? Injil Yohanes 16. Kita akan lihat baca bersama-sama kali ini. 16 kita akan lihat ayatnya yang ke-33. Injil Yohanes 16 ayat 33. Udah sama-sama kita baca 2-3. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam Yesus aku. Dalam dunia kamu apa? Tetapi kuatkanlah hatimu karena aku telah mengalahkan dunia. Saudara, kalau saudara hubungkan dengan hari kenaikan Isa ya, di mana kita sudah merayakannya, Yesus katakan lebih berguna aku kembali sama Bapa. Apa tujuannya? Supaya roh itu turun, karena Yesus tahu di depan mereka itu ada penderitaan yang luar biasa. Murid-murid terpontang-panting lari kemana-mana ya, umat-umat Kristen dibunuh, dianiaya. Seperti itu Yesus sudah tahu. Kamu akan menghadapi penderitaan kayak gitu. Itu sebabnya perlu aku pergi. Tujuannya apa? Supaya roh itu yang bisa ada di mana-mana bisa menolong setiap pribadi kita. Ada amin. Ya, kalau Yesus tidak naik, Yesus yang ada di Galilea, dia tidak bisa ke Samaria. Tetapi dalam waktu yang sama, waktu saudara menderita di tempat ini, dimanapun saudara seiman kita yang menderita, dipastikan roh yang kudus itu menolong. Itu sebabnya dia perlu pergi. Dan saudara, kenapa saya tekankan? Saudara kalau menyadari ini, saya tidak kurang kerjaan ya. Ngundang hamba Tuhan dari Ambon, ngundang hamba Tuhan dari Bandung, itu biaya saudara, biaya, betul ya? Biaya toh. Kenapa saya melakukan itu? Karena ingin menolong saudara. Saya pastikan orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus harus tampil beda dalam menyikapi kehidupan ini. Saudara, satu hal yang saya ingin tekankan kepada saudara, sikap positif yang sangat nyata di dalam kehidupan sidang jemaat Makedonia. Ya, kita lihat di dalam teksnya, di dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-8. Apa yang firman Allah kasih sebagai contoh buat saudara? Firman Tuhan katakan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8, saya akan tolong bacakan karena hanya sebagian. Dikatakan di dalam ayat 2 Korintus 8 ayat 2. Selagi jemaat Makedonia dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan. Sampai di situ dulu. Saudara lihat, dikatakan bukan dicobai dengan sesuatu pencobaan yang berat gitu aja. Enggak.
pelbagai macam-macam pencobaan, macam-macam penderitaan. Tetapi apa yang firman Allah catat buat saudara? Sukacita mereka meluap. Sesuatu yang kontradiksi ya. Itu bisa terjadi waktu Roh Kudus penuh dalam hidup kita. Ada amin. Waktu Roh itu menguasai hidup setiap pribadi kita, apapun yang saudara hadapi, saudara akan menikmati buah sukacita itu akan nyata dalam hidup. Saudara lihat kebenaran ini, contoh yang sangat real, nyata. Sidang jemaat Makedonia itu bukan hanya mengalami sesuatu penderitaan, tetapi berbagai macam penderitaan. Tetapi firman mencatat, sukacita mereka meluap keluar. Karena siapa? Roh Kudus. Karena itu buah roh. Saudara, saya ingin tolong saudara. Saudara merasa bahwa perkuatan fondasi gedung sekolah minggu itu suatu tantangan? Hello, suatu cobaan, suatu tekanan. Siapa yang merasa itu bagian dalam perjalanan kehidupan kita? Ada yang merasa itu suatu tantangan, itu suatu percobaan? Tidak ada? Ya, hanya satu yang punya hati di situ. Dua, terima kasih. Saudara, satu hal yang saya ingin tolong saudara. Saya tidak bisa tidak menyaksikan ini apa yang saya alami. Setiap pagi selesai doa pagi, ya, doa pagi kami jam 5 sampai 6 dan saya bersyukur. Saya belajar untuk tidak pernah absen. Ya. Selesai doa pagi, saya selalu berdiri di depan kaca itu dan langsung melihat kondisi sekolah minggu. Dan pada waktu itu sekitar antara jam 7 lewat ya, tukang sudah pada datang. Saya melihat dengan mata ini, dengan mata kepala saya sendiri menyaksikan bagaimana tukang-tukang itu sekarang sedang nyongkeli tekel-tekel di dalam kelas, di dalam tempat PAUD itu. Dicungkili semua barang-barangnya dikeluarkan. Tanpa saya menyadari, saya nangis di situ. Saya katakan, Tuhan, kenapa kau izinkan hal ini terjadi? Tuhan, tolong aku. Dan saudara, sementara saya menangis, saya berterima kasih ada Roh Kudus yang mengingatkan saya akan pengalaman daripada Nehemia. Kau lihat itu Nehemia, hambaku ku percaya untuk mendengar bahwa tembok Yerusalem dirobohkan. Dan dalam kondisi dia begitu mendengar, dia menangis, dia berdoa, dia berpuasa. Terima kasih Tuhan, saya katakan. Saat ini aku percaya Engkau untuk melihat kenyataan ini. Dan waktu saya menangis seperti itu, ternyata saudara saya katakan, aku tangkap kebenaran. Kalau Nehemia kau percaya untuk mendengar dan dia ambil kebijakan doa, puasa dan menangis, saya harus melakukannya. Saudara tahu apa yang terjadi? 2 hari berikutnya saudara, ada keluarga yang bawa uang 60 juta rupiah di tangan. Sampai saya bilang, Tuhan ini benar uang atau kereweng ini? Maklum ya, pendeta enggak tahu bawa pegang uang 60 juta gitu ya. Saya katakan, Tuhan, waktu saya belajar mengimani kebenaran firman Tuhan, dipastikan ada mujizat. Itu saya tangkap. Ada amin? Itu kenyataan saudara yang saya alami. Dan saudara tahu apa peristiwa yang kedua? Mas Abdiel pagi-pagi, pagi banget sebelum dia berangkat ke sekolah, dia katakan, Ma, itu ternyata tidak cukup fondasi yang di depan. Masih harus ditolong fondasi yang di belakang. Ternyata berbuat kesalahan yang sama, membuat harus digali dengan membuat fondasi yang baru untuk yang di belakang.
biayai 320 juta. Oh, 320 juta. Di hadapan Mas Abdiel, saya tidak katakan apa-apa, cuma saya bilang begini, ya sudah dijalani. Itu kenyataan yang harus kita hadapi. Kita mau lari, tidak mungkin. Saudara tahu apa yang terjadi? Luar biasa. Begitu Mas Abdiel turun, saya nangis saudara sama Tuhan. Tuhan, terus aku mesti sembayangnya apalagi caranya ini. Saudara tahu, saya nangis sama Tuhan. Dan satu hal yang saya nikmati, hari yang sama, jam 1:13 sampai saya lihat di HP saya. 1:13. Ternyata ada orang transfer uang 50 juta. Ada amin? Itu Tuhan. Dan saya katakan, Tuhan, kenapa engkau lakukan seperti ini bagiku? Oh, saudara, saya dari jam 1:13 sampai jam 4 sore tidak bisa nahan air mata. Sampai Mbak Tessa tanya, oh pokok saya tante ini, wis tanah menengoai urusanku karo Tuhan. Saya bilang begitu. Saya bergaul dengan Tuhan, saya belajar untuk menikmati. Dan ternyata saudara, saya menikmati Tuhan berkarya nyata dalam setiap tantangan kita waktu kita menyikapi dengan positif. Ada amin? Hadapi semua dengan Tuhan. Dan pasti saudara akan menikmati apa yang firman Tuhan katakan. Itu Tuhan. Dan biarlah kita belajar untuk bergaul dengan firman Allah. Belajar untuk menikmati firman. Dan di tengah-tengah itu saya mendengar suara kebenaran. Sebab engkau berkenan di hatiku. Wah, menangis saudara. Rasanya tidak bisa tahan mendengar kebenaran seperti itu. Waktu saudara meletakkan hidup dalam kebenaran, dipastikan Tuhan yang bekerja, bukan kita. Ada amin? Tuhan yang bekerja. Itu yang saya alami dalam kehidupan. Mari kita belajar untuk menghidupi setiap benih firman Allah. Jangan main-main saudara. Saya kenapa ya kalau kebaktian, yo kebaktian sing tenanan. Kalau sembahyang yo sing tenanan. Kalau saudara hidup dalam pelayanan, yo sing tenanan. Tidak bisa main-main. Karena Allah kita Allah yang punya CCTV 24 jam. Dan CCTV Tuhan bukan hanya melihat penampilan kita. Melihat sampai kedalaman dasar hati kita. Ada amin. Mari nikmati itu saudara, itu kebenaran. Mari kita hidupi, jangan main-main dengan Tuhan. Tapi kalau saudara bergaul dengan firman, bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan Roh Kudus, saudara-saudara mengalami mujizat lepas mujizat. Mujizat tidak usah dicari, hidupi saja firman, pegang firman Allah. Dipastikan saudara akan menikmati karya Allah yang luar biasa. Seperti janji buat semua kita sama loh. Amin. Ya, mari. Kalau saudara sudah merasakan tangan pertolongan Tuhan yang seperti itu, saudara rasanya tidak bisa diam. Cuma kepingin menceritakan, kepingin memberitakan apa yang Tuhan sudah lakukan. Terakhir kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan ternyata menyatakan di dalam rahasianya tadi, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Waktu saudara mengatakan dengan iman, apa yang aku alami, tantangan apapun yang aku alami itu biasa. Tidak akan melebihi kekuatan manusia. Mengapa? Sebab Tuhan menyediakan dirinya, Dia sebagai Allah yang setia. Ya tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dan pada waktu engkau dicoba, Ia akan memberikan jalan keluar kepadamu sehingga kamu dapat menanggung. Tuhan undang saudara, ya, kalau saudara menghadapi kenyataan itu jangan lari dengan ini. Hidupi saja firman, datang sama Tuhan, karena Dia undang kita. Mari kepadaku semua yang lelah dan letih lesu,
Apa tujuannya? Tuhan ingin memberi kekuatan baru, Tuhan ingin memberikan penghiburan, Tuhan ingin memberi pertolongan. Dan menyenangkan sekali. Coba saudara berbaca di dalam Ibrani 4 ayat 15. Ibrani 4 ayat 15. Apa yang firman Tuhan katakan bagi saudara? Ibrani pasal yang 4 ayat 15. Saya akan tolong baca dengan perlahan-lahan, saudara menyimaknya. Sebab imam besar yang kita punya, itulah Yesus, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama seperti kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat apa? Pertolongan kita pada waktunya. Ada amin. Dia Tuhan. Saudara jangan pikir ya, Yesus tuh tidak pernah mengalami penderitaan yang amat. Pernah Yesus sampai mengeluh, seperti mau mati aku rasanya. Ya, karena apa? Dia yang kudus harus menanggung dosa saudara dan saya. Dan itu dibuktikan dengan perjamuan kudus yang sebentar akan kita nikmati. Kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan dan menjadi kerinduan Tuhan dalam hidup saudara dan hidup saya, untuk kita datang kepadanya pada pagi hari, menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami merendahkan diri di hadapan Tuhan. Semua pelayan akan tolong kembali.